selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Tabiun, salam sehat. Hari ini Selasa 29 September 2020, saya akan menyampaikan perkembangan terkini pandemi global COVID-19 yang ada di Provinsi Lampung. Kasus suspek total 77, di mana ada kasus baru 28, kasus lama 49. Kasus konfirmasi positif total 875, di mana hari ini ada penambahan kasus baru sejumlah 24 kasus, baik kasus baru maupun hasil tracing, dan kasus lama 851. Kematian konfirmasi 30, selesai isolasi 632. Selanjutnya saya akan menyampaikan informasi tentang kasus konfirmasi positif yang ada di Provinsi Lampung saat ini. Berjumlah ada tambahan 24 kasus, di mana dari Lampung Utara 10 kasus, Kota Bandar Lampung 5 kasus, Kabupaten Lampung Selatan 4 kasus, Kabupaten Lampung Tengah 2 kasus, Kabupaten Tanggamus 1 kasus, Kabupaten Lampung Timur 1 kasus, dan Kabupaten Lampung Barat 1 kasus. Dari 24 kasus tersebut, kasus baru 10 orang dan hasil tracing ada 14 orang, dan dari 24 yang dirawat 7 orang, yang isolasi mandiri 17 orang. Selanjutnya saya akan menyampaikan informasi lebih rinci tentang pasien-pasien konfirmasi positif. Pasien 852, perempuan 39 tahun dari Tanggamus, merupakan pasien baru, datang ke pusat pelayanan kesehatan karena mengalami abortus dan kematian janin. Dilakukan ronsen torak, ternyata pneumonia subpleural. Saat ini sedang dilakukan perawatan di rumah sakit swasta di Pringsewu. Pasien 853, laki-laki 42 tahun dari Lampung Timur, juga merupakan kasus baru dan merupakan riwayat perjalanan dari Jakarta. Saat ini sedang menjalani isolasi di salah satu rumah sakit pemerintah di Lampung Timur. Pasien 854 dan 855 dari Lampung Selatan merupakan hasil tracing dari pasien 765. Saat ini sedang menjalani isolasi mandiri. Pasien 856, perempuan 45 tahun dari Lampung Selatan, merupakan kasus baru dan punya riwayat perjalanan dari Jakarta. Saat ini sedang menjalani isolasi mandiri. Pasien 857, perempuan 18 tahun dari Lampung Selatan, merupakan kasus baru dan mempunyai riwayat perjalanan dari Medan, Sumatera Utara. Saat ini sedang bergejala dan dirawat di salah satu rumah sakit swasta di Lampung Selatan. Pasien 858, laki-laki 21 tahun dari Kota Bandar Lampung, merupakan hasil tracing dari kasus konfirmasi meninggal probable dari Lampung Tengah. Saat ini sedang menjalani isolasi mandiri. Selanjutnya pasien 859, laki-laki 66 tahun dari Kota Bandar Lampung, merupakan hasil tracing dari pasien 762. Saat ini sedang menjalani isolasi mandiri. Pasien 860, laki-laki 71 tahun dari Kota Bandar Lampung, merupakan kasus baru masuk ke rumah sakit dengan keluhan mual dan ada komorbid hipertensi dan kolesterol. Saat ini sedang dirawat di salah satu rumah sakit pemerintah di Provinsi Lampung. Pasien 861, laki-laki 71 tahun dari Kota Bandar Lampung, merupakan kasus baru dan saat ini sedang menjalani isolasi di rumah karena tanpa gejala. Pasien 862, laki-laki 46 tahun dari Bandar Lampung, juga merupakan kasus baru dan pasien ini masuk dengan keluhan batuk, sesak, dan demam. Saat ini sedang dilakukan perawatan di salah satu rumah sakit swasta di Bandar Lampung. Pasien 863, perempuan 22 tahun dari Lampung Tengah, juga merupakan kasus baru masuk ke rumah sakit karena diperiksa kesehatan ada keluhan dan dirujuk ke salah satu rumah sakit swasta di Lampung Tengah. Saat ini sedang menjalani isolasi di rumah sakit swasta tersebut. Pasien 864, laki-laki umur 65 tahun
dari Kabupaten Lampung Tengah juga merupakan kasus baru masuk berobat ke klinik dengan keluhan nyeri dada dan sesak, dan saat ini sedang menjalani isolasi di salah satu klinik di Lampung Tengah. Pasien 865, perempuan 55 tahun dari Lampung Barat, merupakan hasil tracing dari pasien 798. Saat ini sedang menjalani isolasi mandiri. Pasien 866 sampai dengan 870 dari Kabupaten Lampung Utara yang merupakan hasil tracing dari pasien 806. Saat ini sedang menjalani isolasi mandiri. Pasien 871 sampai dengan 873 dari Lampung Utara juga merupakan hasil tracing dari pasien 729. Saat ini sedang menjalani isolasi mandiri. Selanjutnya, pasien 874, perempuan 44 tahun dari Lampung Utara, merupakan hasil tracing dari pasien 808. Saat ini sedang menjalani isolasi mandiri. Dan yang terakhir, pasien 875, perempuan 30 tahun dari Kabupaten Lampung Utara, merupakan kasus baru dan 2 minggu yang lalu riwayat kontak dengan tamu dari Sumatera Selatan. Saat ini sedang menjalani isolasi mandiri. Untuk yang selesai isolasi, hari ini ada penambahan 10 orang yang terdiri dari Kabupaten Pesawaran sejumlah 6 orang, Kota Bandar Lampung 2 orang, Kabupaten Pringsewu 1 orang, dan Kabupaten Pesisir Barat 1 orang. Selanjutnya, saya juga akan menyampaikan jumlah pemeriksaan swab yang sudah dilakukan di Provinsi Lampung. Saat ini berjumlah total ada 13.204 swab yang menghasilkan 1.577 yang positif, dan khusus untuk tanggal 28 September, total swab yang diperiksa berjumlah 381 spesimen yang menghasilkan kasus baru 24. Angka reproduksi efektif di Provinsi Lampung untuk tanggal 29 September berada di angka 0,52. Meskipun berada di bawah angka 1, namun selama 2 minggu terakhir berfluktuasi dari 0,52 sampai dengan 1,01, belum stabil di bawah 1. Dalam arti pandemi ini belum sepenuhnya dapat kita kendalikan. Selanjutnya, saya juga ingin menyampaikan jumlah tempat tidur di 36 rumah sakit rujukan yang ada di Provinsi Lampung berjumlah 402 tempat tidur. Saat ini yang terisi oleh pasien sejumlah 137 dan masih ada tempat tidur yang tersedia sejumlah 265 tempat tidur. Tempat tidur dengan ventilator di ruang isolasi tekanan negatif yang masih tersedia berjumlah 11, dan dengan ventilator di ruang isolasi biasa masih tersedia 11 tempat tidur. Saya ingin mengingatkan kembali tentang isolasi mandiri. Jika memang betul-betul bisa melaksanakan isolasi mandiri dengan baik dan benar, silakan untuk melakukan isolasi mandiri di tempat yang dipilih. Namun, bila memang tidak memungkinkan untuk melakukan isolasi mandiri di rumah, silakan untuk melakukan isolasi mandiri di tempat-tempat yang telah disiapkan oleh kabupaten kota ataupun di Provinsi Lampung. Rumah Sakit Bandar Negara Husada merupakan rumah sakit yang ditetapkan dengan SK Gubernur Lampung sebagai rumah sakit rujukan karantina COVID-19 yang ada di Provinsi Lampung untuk orang-orang konfirmasi positif asimptomatik yang kita kenal dengan orang tanpa gejala. Jika memang tidak ada tempat isolasi mandiri yang memungkinkan, silahkan menuju ke Rumah Sakit Bandar Negara Husada yang telah disiapkan oleh pemerintah Provinsi Lampung. Protokol kesehatan merupakan harga mati dan mutlak harus kita laksanakan. Dengan melakukan protokol kesehatan 3M, memakai masker, melakukan cuci tangan di bawah air yang mengalir minimal 20 detik,
atau selalu membawa hand sanitizer dan menjaga jarak minimal 1 meter. Insya Allah dengan kita melakukan protokol kesehatan yang ketat, kita bisa memutus rantai penularan virus COVID-19 yang ada di Provinsi Lampung. Sekali lagi saya ingin mengingatkan kepada masyarakat, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pandemi global COVID-19 bisa cepat kita selesaikan secara bergotong royong bersama-sama dengan pentahelix, yaitu pemerintah, masyarakat, akademisi, juga wirausaha atau usahawan dan juga media. Kita bersama-sama bergotong royong menyelesaikan pandemi global COVID-19 yang ada di Provinsi Lampung. Tetap semangat dan selalu berdoa dan jangan panik, karena panik bisa menurunkan imunitas tubuh. Dan jangan lupa bahagia, karena bahagia merupakan obat dari segala penyakit. Salam sehat, salam tangguh, salam kemanusiaan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.